Orang sinunukan B. Maaf, Fir'aun itu tengok kelakuannya macam iblis. Iblis kalah, Bu. Iblis Pak kalah sama Fir'aun. Iblis angkat jempol sama Fir'aun kok, Pak. Apa kata iblis? Ngomong sama Fir'aun. Fir, namanya Fir'aun, ya Fir lah. Loh, Daiman manggilnya apa? Daiman dipanggil camat. Wow, kurang ajar kan dia sama camatmu. Man pula kau bilang. Coret aja dari PKH tuh Pak Camat. Fir'aun tuh dipanggil ngomong sama iblis. Apa kata iblis? Fir, paten kali kau Fir. Kenapa iblis? Iblis, hebat kau Fir, ngalah-ngalahin aku kau Fir. Kenapa gitu iblis? Aku Fir diciptakan dari api. Seiblis-iblisnya aku Fir, tidak pernah aku mengaku Tuhan Fir. Kau Fir manusia mengaku Tuhan. Paten kau Fir. Hebat Pak. Macam hantu, lebih kelakuan Fir'aun. Tapi tengok punya istri namanya Asia. Dia punya suami yang kelakuannya luar biasa zalim, luar biasa laknat di hadapan Allah. Tapi tengok punya istri tetap istri solihah dan taat kepada Allah. Seharusnya kalau tergantung suami kan istrinya ngikut kata suami, betul? Tapi buktinya enggak. Ya Pak ya. Jadi kalau orang ini bilang ala baik buruknya kami kan tergantung suami Ustadz, enggak, bohong itu semua. Tuh Nabi Nuh. Nuh kenal Nuh. Nuh Bu Nuh. Nuh taat kepada Allah. Apa yang Allah perintah dia laksanakan, taat. Tidak pernah lalai dari perintah Allah. Punya istri zalim kepada suami, durhaka kepada suami, tidak berbakti kepada Allah. Berarti kan nggak tergantung suami, semua tergantung sama diri kita. Makanya ibu-ibu ini kalau Wali Al-Bantani nanti ketika semua kita mati, kita dibangkitkan Allah Pak. Begitu dibangkitkan Allah, Allah akan memanggil 4 golongan yang akan didebat. Ini yang debat langsung Allah Pak. Bu, yang debat kita langsung Allah, bukan malaikat, Allah. Bapak kira-kira sanggup nggak didebat Allah Pak? Sanggup nggak? Woi, di debat binimu aja kau langsung kurus kering kok. Apalagi didebat sama Allah, nggak bisa ngomong kita. Siapa yang didebat Allah? Dari 4 golongan itu, salah satunya adalah orang yang sibuk dengan urusan dunia, tapi dia lupa kepada Allah. Nanti dipanggil sama Allah. Nadiman, saya. Contoh. Sini dulu man. Datanglah Pak Daiman. Kenapa kau dulu waktu jadi camat kau sampai lupa untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Apa jawab Pak Camat? Semana ya Allah, aku sibuk ngurus rakyatku. Kalau ku tinggal orang itu nanti kemana lagi? Marah orang itu nanti. Aku sibuk bagi PKH, aku sibuk bagi BLT. Kau sibuk bagi PKH, BLT, apa sibuk ngutip setorannya? Wah, dua-dua. Umpama. Tukang kutip kan kadus, tukang data kan kadus, betul? Kadus di sini bilangnya apa sih? Kepala dusun, kades tahu saya Pak, kadus. Kadus ya? Kepling apa kadus? Kadus. Untuk kadus hati-hati kau dus.
Harus adil kau jadi kadus kalau mendata orang susah itu. Jangan nanti bantuan-bantuan yang dapat saudaramu semua. Ini banyak kadus begitu tuh yang dapat saudaranya semua. Orang yang susah tak dapat. Ini kadus sana, cuman kadus sana sama kadus sini berkawan, jadi sama kelakuannya. Itu dihisap Allah nanti kau, tahu kau. Makanya jadi kadus nggak enak, udah entahlah. Maaf, ditanya itu, salah apa? Kenapa kau di dunia dulu nggak pernah ibadah lagi sama aku? Apa jawab Sa'labah? Macam mana aku mau sempat ibadah? Aku sibuk ngurus kambing. Kalau kambingku tinggal dimakan serigala mati, rugilah aku ya Allah. Nanti dipanggil Allah. Siapa dipanggil Allah? Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf itu dipanggil Allah. Yusuf. Mana Yusuf? Biasa nama Yusuf tuh diganteng, ini lain pula ini. Ini nampaknya Yusuf banyak kena makan tekong ini. Yusuf tuh dipanggil Allah. Bu, Yusuf tuh nabi paling ganteng, betul? Zulaiha jatuh cinta sama Yusuf. Orang-orang kampung heboh menceritai Zulaiha, Pak. Orang kampung ibu-ibu tuh kan gitu. Pantang nengok yang aneh sedikit diceritainya. Macam aku tadi datang turun dari mobil. Yakin gak kau kalau aku yang dipoto itu? Enggak kan? Udahlah, doa aja lagi dah. Cem ganteng aja lakimu. Allahu Akbar. Ya. Yusuf tuh ganteng, Bu. Zulaiha itu jatuh cinta sama Yusuf. Padahal Zulaiha itu adalah orang kaya. Betul? Maaf, dikejar-kejarnya Yusuf tuh. Apa kata orang kampung? Ibu-ibu itu. Ibu-ibu yang nggak ikut BKMT. Kalau ibu-ibu ikut BKMT nggak mau dia nyeritain orang. Kalau pas dengar ceramah, tapi kalau pas pulang ceramah rajin kali orang-orang diceritainnya. Apa kata ibu-ibu tuh? Oh Jul, goblok kali kau Jul mau sama si Yusuf Jul. Yusuf itu kan budakmu Jul. Apa kata Zulaiha? Nggak usah banyak cerita kalian. Besok pagi rewang kalian di rumahku. Di sini bahasanya apa? Rewang juga. Besok rewang kalian pagi di rumahku. Apa cerita Jul? Masak-masak untuk apa? Udah diam, nggak usah perlu tahu kau. Pagi-pagi Zulaiha udah belanja di pajak Sinunukan. Belinya cabai, kentang, wortel, tomat, habis semua dibelanjain. Mak-mak tuh udah nunggu di rumah Zulaiha. Sampai di rumah Zulaiha dibaginya lah. Kau bagian motong cabai, kau bagian motong kentang, kau bagian motong tomat, kau bagian ngiris wortel. Tapi ingat, jangan dikerjain dulu. Tunggu perintah dari aku, kata Zulaiha. Oke. Udah bawa pisau kalian? Gak ada Jul. Rewang kok nggak bawa pisau kalian ini. Cemana kalian ini? Beli pisau di grosir Zulaiha. Dikasihnya ibu-ibu tuh satu-satu. Ini pinjam apa cemana? Ambil untuk kalian. Ku pinjami pun gak akan balik juga ya. Mama tuh gitu, pantang dipinjami gak balik. Ustadz kok tahu? Tahu lah. Ku masak kolak, ku letak dalam tupperware, ku antar sama tetanggaku. Kolaknya habis, tupperware-nya pun tak balik-balik sampai sekarang. Itulah kelakuan tetangga. Udah, masing-masing pegang mau yang dipotong. Nggak lama Yusuf masuk, Pak. Begitu Yusuf masuk, apa kata Zulaiha? Potong sekarang. Masing-masing motong cabai, motong kentang, motong tomat. Yusuf lewat. Kentangnya habis, cabenya habis, tomatnya habis.
nggak terasa tangan ibu tuh sendiri dipotongnya. Kenapa Ustaz? Saking kan tampannya, gantengnya Yusuf, tak terasa orang tuh kalau tangan orang tuh sendiri yang dipotongnya. Baru orang tuh tahu kenapa Zulaiha jatuh cinta sama Yusuf. Karena Yusuf kan ganteng. Makanya aku kalau di kampungku ada rewang-rewang gitu, aku nggak berani lewat aku. Dengar aja apa, sibuk kali kau kutengok. Itu tadi takut kepotong. Yusuf dipanggil Allah. Apa kata Allah? Hei, Salabah, mana lebih sibuk engkau dibandingkan dengan kesibukan Yusuf? Mana sibuk engkau Pak Camat dibandingkan dengan sibuknya Yusuf? Mana sibuk engkau Pak Haji Amiruddin dibandingkan dengan Yusuf? Mana sibuknya engkau Ucai dibandingkan dengan sibuknya Yusuf? Maka nanti kita akan menjawab, Yusuf ya Allah. Yusuf lebih sibuk daripada kau. Tapi kenapa kau lalai beribadah kepadaku, sedang Yusuf tetap taat kepadaku, padahal lebih sibuk Yusuf. Maka orang-orang nanti yang sibuk dengan dunia sampai dia lupa kepada Allah, maka nanti dia didebat sama Allah. Setelah didebat Allah, maka dia nanti akan dicampakkan Allah ke dalam neraka. No, bilang jalik. Itu yang dibuat salah Bapak. Kambingnya banyak, dia dulu rajin ke masjid, sekarang tidak pernah ke masjid. Dah, kalau kau nggak mau ke masjid, Salabah kata Rasul, dah tahun ini kau kurban. Karena kau sudah punya hewan ternak yang sudah menjadi syarat sah untuk wajib kurban. Kau sudah syarat wajib kurban Salabah. Apa kata Salabah? Nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Nanti habis asar kambingku ada yang beli, ku jual kambingku satu. Sengaja di kambingnya dijual satu supaya syarat dia wajib kurban batal Pak. Diolahnya Rasul. Tukang olah Salabah ini. Makanya kalau orang sini ada yang tukang olah, saudaranya Salabah itu. Woi saudara Salabah buat. Ya. Allah marah, Allah murka. Akhirnya apa Ustaz? Dimatikan Allah semua kambingnya Pak. Balik lagi dia miskin, balik lagi dia kiri, balik lagi dia susah. Akhirnya apa? Kembali dia ke setelan awal, tinggal sarung sebiji itu lagi balik. So sarung hadiah sunat masal, tinggal itulah Pak. Bibilah Ada kerdus, ada wiri, kerdusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepat mati. hati-hati lah Pak. Siapa yang gak ngisi cepat dia mati, hati-hati lah Bu. Isi nek, kalau nggak mau mati isi nek, isi. Salatullah, Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin, Habibillah, ala Yasin, Habibillah, ala Yasin, Habibillah, ala Yasin, Habibillah, ala Yasin. Habibillah. Daya, kerdusnya jalankannya Bu ya. Kalau mau harta kita menolong kita di hadapan Allah, belanjakan di jalan Allah. Ingat, semua datang dari Allah, maka kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta nanti yang mampu menolong kita. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu, maka sedekah dengan hartamu. Sedekah ini tidak mesti banyak.
Biar sedikit tapi rajin, biar 2.000 tapi rutin. Buat apa sedekah banyak, sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali, buat apa? Itu bukan sedekah, itu siraman fajar. Ada yang dapat semalam di sini? Ada. Haram. Mampuslah kau kan. Aku nggak peduli kok Ustadz, kami kan nggak dapat duit, jadi kami dapat jilbab, sama aja. Pulangkan itu. Nggak ada lagi Ustadz, mau pulangkan nama siapa? Udah gila orangnya Ustadz karena nggak menang Ustadz. Kasih sama anak yatim tuh. Jangan awak pakai yang begitu itu. Betul? Betul. Maka harta ini dengan sedekah inilah Bu bisa mensucikan harta kita, membersihkan harta kita dari sesuatu yang subhat. Kadang-kadang nggak sadar awak bercampur mana yang elok, mana yang tak elok ke dalam harta kita itu. Betul? Nah inilah sedekah, inilah pencucinya. Insya Allah. Allah. Kalau hutang mau lunas, rajin-rajin sedekah Bu. Bu, sedekah. Mau hutang lunas, Ibu punya hutang nggak? Kan punya semua kan? Hutang boleh nggak? Boleh kalau di bawah. Utang, silakan utang. Sita nggak apa-apa Bu, asal jangan utang koperasi mekar. Di sini ada mekar? Ada. Hah? Ada. Ada? Ada. Boleh itu Ustaz? Tak boleh, haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ustaz udah terlanjur taubat minta ampun. Mekar tahu kan, kewer-kewer. Yang nenek kereta itu, yang datang dari pintu depan, kau keluar dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau keluar dari pintu depan. Betul. Ditunggu muka belakang, kau diam aja nggak keluar-keluar. Ada begitu? Ada. Taubat minta ampun sama Allah Ta'ala. Jelas? Nggak usah tengok-tengokan, nggak usah, udah tengok aku aja Bu. Nggak usah balas senggol-senggol. Dengar kau kak, alah kau pun juga nya banyak kali cakap kau. Kau korlapnya dinunukan ini biar tahu kau dulu. Ini hari Ahad, hari Minggu, besok hari Senin jam 9. Jam 9 itulah kumpulan koperasi mekar besok. Ustaz kok tahu? Tetangga aku banyak begitu. Jadi awak Bu, banyak perempuan istri yang minjam begitu tanpa sepengetahuan suaminya. Betul? Tak ampun sama Allah Ta'ala. Nah, maka hidup ini kita harus hati-hati. Ujian yang paling sulit adalah ujian kesenangan. Jangan sampai kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah. Maka oleh karena itu hidup ini perlu banyak syukur Bang. Hidup ini perlu banyak syukur, banyak merenung, banyak terima kasih. Apalagi hari ini Allah sampaikan umur kita sampai di tahun 2025. Betul? 2024 dah tutup buku. Sekarang kita sudah di tahun baru. Artinya apa? Kita semakin bertambah umur, sesungguhnya semakin berkurang jatah umur kita di muka bumi Allah. Semakin berkurang jatah hidup kita di muka bumi Allah. Maka jangan sampai bertambah umur kita, makin jauh kita dari Allah, makin tak tahu diri kita. Malaikat tuh Israel tuh ketawa nengok kita Bu. Bu, oh Bu, Israel tuh ketawa nengok kita. Ketawa nengok kita Pak. Israel tuh ketawa nengok manusia. Kenapa Israel ketawa nengok manusia? Apa kata Israel? Aneh kali aku nengok manusia ini, kata Israel. Kenapa? Setiap hari usianya bertambah. Dia nggak sadar, semakin bertambah usianya, maka semakin berkurang jatah hidupnya di dunia. Masih sanggup orang itu ketawa-ketawa, padahal kematian selalu mengintai mereka, kata Israel. Maka hari ini Bapak Ibu, kita harus tahu diri. Semakin bertambah umur, semakin tambah taat kita kepada Allah. Semakin banyak bermuhasabah diri. Makna muhasabah itu apa Ustaz? Merenung, berpikir supaya apa? Hari-hari yang kita lewati sudah kita tutup. Sekarang kita ambil hari-hari yang baru. Hari-hari yang baru itu harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kalau kita mau menjadi orang yang beruntung. Jelas Bu? Maka hati-hati dengan kesenangan hidup. Jangan sampai melalaikan kita dan menjauhkan kita dari Allah.
Ya Allah. Satu. Dua. Ustadz, apa? Apa yang mau kau sampaikan? Ini bulan Rajab. Bulan apa ini? Rajab. Bulan Januari. Januari. Bulan apa? Januari. Rajab. Ini bulan Rajab. Bu, maaf, ada peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab ini Bapak Ibu. Apa itu namanya? Peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. allazi barakna aulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna aulahu linuriyahu min ayatina, yang sekelilingnya kami berkahi. Apa makna berkah Ustaz? Makna berkah itu perlindungan. Makanya Rasul ketika beliau berangkat dari langit dunia menuju Sidratul Muntaha, badannya tidak rusak. Kenapa? Karena ada perlindungan yang diberikan oleh Allah. Apa perlindungannya? Perlindungan Allah lah, dilindungi. Sekarang begini Bu, Pak, semut Medan tuh bisa nggak sampai ke Sinunukan? Bisa. Hah? Kenapa bisa? Masuk dia ke koperku. Betul? Ganti baju aku tempat Pak Camat, aku buka koper tuh, keluar dia. Ngeremet ke dinding rumah Pak Camat, jumpa sama semut Sinunukan. Apa kata semut Sinunukan? Dari mana kau lay? Ya, dari Medan lah. Jauh kali kau lay. Iyalah. Naik apa kau? Naik mobil. Sama siapa? Tuh, sama Ucai. Iyanya, iya. Berapa hari? 11 jam. Iya, capek lah. Belum lagi disasar-sasarkan. Oh iya, Jadi sehatnya kau lek sehat. Udah lama kau di Sinunukan ini, kata semut Medan. Udah. Asli kau orang sini? Enggak, pindahan juga aku dari sana kemari. Oh gitu, iya. Ngobrol lah semut Medan sama semut Sinunukan. Masih ngobrol lah orang itu. Nanti aku ikut balik orang itu. Oh maaf. Ya. Kenapa semut itu bisa nggak terbang? Karena dia masuk dalam koperku, terlindungi. Itulah perumpamaannya. Dilindungi Allah, dinaungi Allah Rasul itu. Maka tak rusak dia. Selamat Rasul itu. Sepertiga malam jebol Pak Bu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, subuh udah sampai lagi di Mekah. Kalau nalar manusia nggak sampai Pak. Tapi kalau Allah yang mau nggak ada yang nggak mungkin. Betul apa ya? Makanya Allah meletakkan kalimat subhana di pangkal ayat itu. Kenapa Allah meletakkan kalimat subhana? Ini adalah kalimat tasbih, ini kalimat pujian. Sangkingkan takjubnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu sampai-sampai Allah sendiri pun memuji ciptaannya, Pak. Subhanallah. Makanya makna bulan Rajab ini apa? Pertama, kita umat Muhammad disuruh banyak berzikir. Kenapa banyak berzikir? Bersyukur. Kenapa umur kita sampai di bulan Rajab nih Pak? Banyak berzikir ibu. Bu. Zikir. Allah. Jalan ibu tengok gunung-gunung tuh. Cantik gunung tuh. Subhanallah. Tengok ibu. Ada orang yang na'udzubillah jelek dia. Astagfirullah. Pulang dari dengar ceramah, selop hilang. Alhamdulillah. Innalillah. Pulang dari sini, dapat hadiah. Alhamdulillah. Ada orang buta tapi hafal Al-Quran, nggak masuk di akal kita. Masya Allah. Ini zikir. Tengok yang cantik, subhanallah. Tengok yang jelek, astagfirullah. Sekarang ibu nengok aku ngucap apa?
Hah? Adalah doa aja lagi kita Pak Camat. Subhanallah Kita ada walhamdulillah orang ini, wala ilaha illallah Allahu Astagfirullah akbar. pula kata dia. Nggak tahu aku lakimu macam ganteng kali lakimu itu. Maka maaf, ini bulan Rajab kita suruh banyak zikir. Kenapa harus zikir Ustaz? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati awak ni tenang bu. Kalau hati tenang, penyakit hati hilang, sifat dengki hilang. Kalau sudah penyakit hati hilang di bulan Ramadan, di bulan Rajab, insya Allah di bulan Ramadan hati kita sudah suci Bapak Ibu. Makanya maaf, jangan heran kita Pak Bu, kalau hari ini kita nengok orang ikut puasa dia ikut, nengok orang ada terawih dia ikut terawih, nengok orang ada tadarus dia ikut, ada orang pengajian dia ikut. Tapi kenapa kelakuannya nggak berubah? Gitu-gitu aja. Puasa dia ikut, Ramadan dia ikut, tapi kelakuannya nggak berubah-berubah gitu aja. Kenapa? Karena dalam menyambut Ramadan masih punya hati yang kotor di dalam hatinya Bapak Ibu. Betul? Makanya banyak zikir, minta maaf kita sama Allah, minta ampun. Subhanallah. Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allah. Allahu akbar. Banyak zikir bu. Orang yang zikir tuh hatinya tenang, nggak open sama orang, nggak open dalam hal apa yang nggak penting, dia nggak akan open Pak. Hari ini kan kita suka open sama orang, kita suka kepo sama orang karena ada penyakit dengki dalam hati kita. Sibuk ngurus urusan orang, sibuk ngurus punya orang, punya sendiri lupa diurus, terakhir punya sendiri diurus orang. Banyak nggak orang kayak gitu? Sibuk ngurus bini orang, bini sendiri nggak diurus, terakhir bini sendiri diurus orang. Mau Bapak? Makanya urus urusan awak. Kenapa kita hari ini kepo sama orang? Kenapa kita hari ini sibuk dengan urusan orang? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, yang menyebabkan hari ini kita sibuk dengan urusan orang karena satu aja. Apa Ustaz? Kita tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup tuh. Apa kunci kenikmatan dalam hidup? Kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuk mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Selesai. Are you understand? Jijik kali aku nengok kau. Si Nunu kan aja sok ngomong yes kau. Jangan kepo ya. Jangan sibuk ngurus punya orang, ngurus saja apa yang Allah titip sama kita. Kalau kita sibuk ngurus punya orang, kita bakal lupa dengan apa yang Allah titipkan sama kita. Cocok? Cocok? Ini cantik kali jilbab kau, Ti. Di mana kau belinya, Ti? Biasalah Kak, di shopping. Beli 3 gratis 1 aja banyak tingkah kau. Jangan sibuk ngurus punya orang, urus punya kita. Nanti kita bakal lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang membuat penyakit hati. Sibuk ngurus punya orang, sibuk ngurus punya tetangga. Tetangga beli kipas, dia kepanasan. Kan lucu Pak. Lucu nggak Pak? Bini mulai itu. Tetangga beli kipas, dia kepanasan. Tetangga beli AC, dia kedinginan. Ngapain? Tetangga beli mobil, wow, dia beli bodrek. Kenapa beli bodrek? Pusing kepalanya mikirin tetangga. Makanya inilah perlunya kita zikir. Eling bu, eling. Nah kita wong Jawa ngomong eling, eling. Ingat karo sing nyiptakno kita. Nah kita wis ingat karo sing nyiptakno kita, maka kita nggak bakal sing jenenge aneh-aneh.
berat. Banyak orang selamat di batu besar, tapi selalu terpeleset di batu kecil. Hati-hati dengan kesenangan, jangan sampai kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu. Yang kedua, perbanyak berzikir, mohon ampun kepada Allah, bersihkan hati kita dari penyakit hati dengan berzikir. Agar apa? Di bulan Rajab ini bersih hati kita sebagai gerbang menuju Ramadan. Nanti di ujung Ramadan kita dapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bersihnya hati kita dengan menyambut datangnya Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menyambut Ramadan dengan iman dan hati yang bersih, maka tidak ada balasan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kembalikan hati kita kepada masjid. Kalau sudah masjid penuh, kesombongan hilang, kita tidak terkejut nanti ketika Ramadan dan ketika masjid ramai, maka keberkahan akan Allah turunkan dari langit dan bumi untuk negeri Sinunukan ini. Amin. 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 Dah, itu aja Bapak Ibu yang bisa ku sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat Bapak Ibu. Paling penting nasihat buat diri ini yang menyampaikan. Aku mendoakan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kutinggalkan semua dipanjangkan umur takwanya oleh Allah. Amin. Bapak Ibu semua yang kutinggalkan, kudoakan semuanya dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya yang mungkin sore ini harus balik karena besok siang saya harus di Sosa. Sosa siang, malam di Sosa, besok siangnya ke Paluta, baru saya balik ke Sumatera Utara. Maka doakan saya dan tim untuk agar kiranya selamat-selamat dalam perjalanan. Amin. Bapak Ibu doakan saya agar saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Doakan saya Bapak Ibu, dimanapun saya berdakwah, saya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nanti kalau Ramadan, jangan lupa insya Allah saya selama Ramadan ada di stasiun TV, Net TV Bapak Ibu. Net TV tahu Net TV? Insya Allah saya di sana. Kultum sebelum berbuka, menjelang berbuka puasa saya kultum di situ. Selama 30 hari full insya Allah. Kalau sahur nanti, saksikan sahur. Ini sahur di Net TV. Insya Allah saya juga hadir di situ. Insya Allah selama bulan Ramadan. Maka doakan Bapak Ibu supaya kontrak ini deal. Nanti saya bisa terus berdakwah dan Bapak Ibu bisa melepas rindu dengan saya. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Saya pamit. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa Ustaz. Sekalian doa. Alhamdulillah. Usai sudah Ustaz kita menyampaikan tausiahnya. Semoga semuanya mendapatkan berkah dan bisa mengambil ilmu yang disampaikan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasang niat terbaik dalam hati kita masing-masing. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا تقبل جميع حسناتنا واغفر جميع سيئاتنا واهدنا الصراط المستقيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا خصوصا على حاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين في غزة في رفح وخصوصا في بلادنا يا الله بلاد إندونيسيا اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا في رمضان اللهم طول أمورنا في رجاب وشعبان وبلغنا في رمضان اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Anugrah Cahyadi Batubara. Kami dari segenap panitia ataupun pembawa acara, sebelum saya tutup, langsung saja pengumuman hasil juara dari perlombaan Festival Nasib dan Marhaban yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim. Maka waktu dan tempat kami persilahkan.